Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Hanifah Alfi Syafira dengan NIM 2231211106 dari kelas 3A Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya ingin menjawab beberapa soal untuk menyelesaikan atau memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Al-Hadis. Dengan soal, jelaskan secara detail klasifikasi hadis berdasarkan kualitasnya. Yang pertama ada hadis sahih dan pembagiannya, kedua ada hadis hasan dan pembagiannya, dan ketiga ada hadis dhaif dan pembagiannya. Untuk yang pertama yaitu hadis sahih. Sahih menurut bahasa adalah lawannya sakit, yaitu sehat. Ini bermakna hakiki untuk jiwa raga dan bermakna majazi untuk hadis. Sedangkan hadis sahih secara istilah yaitu merupakan hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit hingga sampai akhir sanad tidak ada kejanggalan dan tidak berikat. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani mendefinisikan hadis dengan lebih ringkas, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, sempurna kedhabitannya, bersambung sanadnya, tidak berilat dan tidak syadz. Hadis sahih merupakan hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sanadnya bersambung, perawinya yang adil, kuat ingatannya atau kecerdasannya, tidak ada cacat ataupun rusak. Adapun pembagian hadis sahih, yang pertama ada hadis sahih li dzatihi dan yang kedua ada hadis sahih li ghairihi. Dan yang pertama hadis sahih li dzatihi itu adalah hadis sahih dengan sendirinya. Artinya hadis sahih yang memiliki 5 syarat atau kriteria sebagaimana disebutkan di atas, atau hadis yang melengkapi setinggi-tinggi sifat yang mengharuskan kita menerimanya. Dengan demikian penyebutan hadis sahih li dzatihi dalam pemakaian sehari-hari cukup disebut dengan hadis sahih. Contoh hadis sahih li dzatihi adalah sebagaimana yang telah diuraikan pada sebab hadis sahih. Kemudian yang kedua ada hadis sahih li ghairihi, yaitu hadis yang kesahihannya dibantu oleh keterangan lain. Hadis pada kategori ini pada mulanya memiliki kelemahan pada aspek kedhabitannya, sehingga dianggap tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai hadis sahih. Contoh hadis li ghairi adalah a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqallahum ma yajuzu dzalika. Umur umatku antara 60 hingga 70 tahun. Sangat sedikit orang yang bisa melampaui umur 70 tahun. Kemudian yang kedua ada hadis hasan. Menurut pengertian secara bahasa, hasan merupakan sifat musyabbah dari kata husnu yang berarti indah. Menurut pendapat Ibnu Hajar, hadis hasan adalah hadis yang dinukilkan oleh orang yang adil, yang kurang kuat ingatannya, yang muttasil sanadnya, tidak cacat dan tidak ganjil. Imam Tirmidzi mengartikan hadis hasan sebagai tiap-tiap hadis yang pada sanadnya tidak terdapat perawi yang tertuduh dusta atau pada matanya tidak ada kejanggalan atau syadz, dan hadis tersebut diriwayatkan pula melalui jalan lain. Kemudian pembagian hadis hasan terbagi menjadi dua, yaitu hadis hasan li dzatihi dan yang kedua hadis hasan li ghairihi. Yang pertama, hadis hasan li dzatihi adalah hadis hasan dengan sendirinya, yakni hadis yang telah memenuhi persyaratan hadis hasan yang 5. Menurut Ibnu As-Shalah, pada hadis hasan li dzatihi, para perawinya terkenal kebaikannya, akan tetapi daya ingatannya atau daya kekuatan hafalan belum sampai kepada derajat hafalan para perawi yang sahih. Dan yang kedua ada hadis hasan li ghairihi, yaitu hadis yang sanadnya tidak sepi dari seorang mastur, tak nyata keahliannya, bukan pelupa yang banyak salahnya, tidak tanpa adanya sebab yang menjadikannya fasik, dan matan hadisnya adalah baik berdasarkan pernyataan yang semisal dan semakna dari sesuatu segi yang lain. Hadis hasan li ghairihi adalah hadis hasan yang bukan dengan sendirinya. Artinya hadis tersebut berkualitas hasan karena dibantu oleh keterangan hadis lain yang sanadnya hasan. Jadi hadis yang pertama dapat terangkat derajatnya oleh keberadaan hadis yang kedua. Dan yang terakhir ada hadis dhaif. Jadi hadis ini hadis yang telah hilang salah satu atau lebih dari syarat diterimanya hadis sebagai hadis sahih, yang memiliki tingkat kelemahan atau keraguan dalam sanad atau rantai perawi atau matan teks hadis yang membuatnya kurang dapat diandalkan dalam menetapkan hukum agama atau ajaran Islam. Hadis dhaif memiliki tingkat kepercayaan yang lebih rendah dibandingkan dengan hadis sahih dan hadis hasan.
Yang terakhir ada macam-macam hadis dhaif. Yang pertama ialah mu'allaq, yaitu apa yang dibuang dari permulaan sanad baik satu rawi atau lebih secara berurutan. Yang kedua adalah mursal, yaitu apa yang terputus dari akhir sanadnya, yaitu orang sesudah tabi'in atau sahabat. Yang ketiga ada muqdal, adalah apa yang terputus dari sanadnya dua atau lebih secara berurutan. Yang terakhir ada munqati, yaitu apa yang sanadnya tidak bersambung. Yang kedua, kita belajar mentakhrij hadis dengan aplikasi Takhrij Jawamil Al-Kalim, yaitu dengan hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimatin yamutu fayashhadu lahu arba'atu ahlin abyatin ilal akhir. Kemudian kita copy terlebih dahulu hadis tersebut lalu dimasukkan. Kemudian kita klik enter. Baru tinggal ditunggu saja, nanti akan keluar semuanya. Maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita pilih salah satu terlebih dahulu, baru nanti muncul ada 4 perawi. Yang pertama ada Mu'ammal, kemudian ada Hammad, dan ketiga ada Nabit, yang keempat ada Anas. Ini dari hadis ma min muslimatin yamutu fayasadu. Kemudian pencet aradun, nanti akan keluar semuanya yang akan disebutkan dalam kitab lainnya. Di sini ada disebutkan Anas bin Malik, kemudian ada Ahmad bin Hambal. Semua tertera. Kemudian untuk mengetahui tahrij kita tinggal pencet aja hukmu alal matan. Nah, nanti akan keluar hadis hukum matannya, yaitu sahih li ghairihi. Nah, di sini ada tertera. Kalau kita mau lihat status perawinya, nanti kita tinggal klik di sini di tulisan mu'ammal. Maka akan tertera semuanya. Selain itu, kita bisa melihat kitabahnya dan juga nasab-nasabnya. Selanjutnya untuk hadis yang kedua, sama seperti yang tadi, kita copy terlebih dahulu. Kita copy terlebih dahulu hadis yang kedua. Kemudian klik enter, maka akan muncul semua persis sama yang pertama tadi. Kurang lebih tutorial dari mentakhrijkan hadis dengan menggunakan aplikasi Jawamil Al-Kalim. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.